semangat! Baiklah, anak-anakku sekalian, kita akan masuk materi baru kita pada bab 2, yaitu tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kita akan membahas tekanan zat padat, tekanan zat cair, dan tekanan gas. Baik, sekarang kita bahas tekanan pada zat padat. Tekanan adalah besarnya gaya yang bekerja tiap satuan luas permukaan atau bidang tekan. Untuk lebih jelas, kamu perhatikan animasi tekanan sepatu. Sepatu melakukan gaya terhadap luas bidang tekan. Mana luas bidang tekan? Luas bidang tekan adalah seluas alas sepatu. Secara matematis dapat ditulis P sama dengan F per A. Dengan P adalah tekanan, Tuannya meter persegi. yang disebut juga satuan Pascal atau PA. F sama dengan gaya, satuannya Newton. Dan A merupakan luas bidang tekan dengan satuannya meter persegi. Dari rumus P sama dengan F per A dapat kita lihat atau kita simpulkan bahwa tekanan sebanding dengan besarnya gaya atau F. Artinya, semakin besar gaya, maka tekanan akan semakin besar. Dan semakin kecil gaya, maka tekanan yang dihasilkan juga akan semakin kecil. Selanjutnya, tekanan berbanding terbalik dengan luas bidang tekan. Artinya, semakin luas bidang tekan, maka tekanan yang akan dihasilkannya akan semakin kecil. Dan semakin kecil luas bidang tekan, maka tekanan yang akan dihasilkannya akan semakin besar. Penerapan prinsip tekanan zat padat dalam kehidupan sehari-hari, contohnya ketika berjalan di tanah berlumpur, Digunakan sepatu bot untuk lebih mudah berjalan dan tidak mudah terjebak masuk ke dalam lumpur dibandingkan dengan menggunakan sepatu dengan pijakan yang sempit. Penerapan prinsip tekanan ini juga dapat kita lihat pada adaptasi morfologi kaki angsa atau bebek dan ayam. Angsa dapat dengan mudah mencari makan di tempat yang berlumpur, misalnya di sawah, sedangkan ayam kesulitan untuk mencari makan di tempat tersebut. Angsa memiliki selaput pada kakinya, sedangkan ayam tidak memiliki. Dengan selaput yang ada pada kaki angsa, sehingga permukaan pijakan yang luas menyebabkan tekanan yang dihasilkan oleh kaki terhadap lumpur semakin kecil, sehingga angsa tidak mudah terperosok masuk ke dalam lumpur. untuk lebih memahami secara matematis, kita lihat contoh soal. Seorang anak mendorong meja dengan gaya sebesar 105 Newton jika luas bidang telapak tangan anak 150 cm persegi, berapakah tekanan yang diberikan? Penyelesaian diketahui, kita baca soal. Seorang anak mendorong meja dengan gaya sebesar 105 Newton, berarti F sama dengan 105 Newton. Luas bidang telapak tangan anak 150 cm persegi, berarti luas bidang tekan atau A sama dengan 150 cm persegi sama dengan 0,015 meter persegi. Berapakah tekanan? Jadi yang ditanya adalah P. Jawab, P sama dengan F per A. Kita masukkan angka ke dalam rumus, sama dengan 105 Newton per 0,015 meter persegi. Sama dengan 105 dibagi 0,015 sama dengan 7.000 Newton per meter persegi. Selanjutnya kita masuk tekanan zat cair. Pada tekanan zat cair, kita akan membahas mengenai tekanan hidrostatis, hukum Archimedes, dan hukum Pascal. Tekanan hidrostatis merupakan tekanan yang disebabkan oleh zat cair yang diam, sehingga memberikan tekanan ke lingkungan sekitarnya. Pada orang yang menyelam,
akan merasakan kondisi telinga yang tertekan. Semakin dalam mereka menyelam, maka tekanan yang dirasakan akan semakin besar. Besarnya tekanan pada zat cair, di samping dipengaruhi oleh kedalaman zat cair, juga dipengaruhi oleh massa jenis zat cair. Jadi, jenis zat juga menentukan besarnya tekanan pada zat cair, di mana hubungannya dapat ditulis dalam rumus pH sama dengan Rho dikali G dikali H, di mana Rho sama dengan massa jenis zat cair satuan kilogram per meter kubik, G percepatan gravitasi satuan meter per sekon kuadrat, dan H tinggi zat cair satuan meter, sedangkan pH merupakan tekanan hidrostatis satuannya Newton per meter kuadrat. Soal, perhatikan gambar. Jika kedalaman airnya 100 cm dan letak mulut ikan dari dasar kolam adalah 20 cm, tentukan tekanan hidrostatis pada mulut ikan jika massa jenis air sama dengan 1 gram per cm kubik dan percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Penyelesaian, kita baca soal dari awal. Jika kedalaman air 100 cm dan letak mulut ikan dari dasar kolam adalah 20 cm, kita harus cari berapa kedalaman posisi mulut ikan dari permukaan. Ingat, kedalaman di sini dari permukaan, berarti 100 dikurang 20 cm. Sama dengan 80 cm. Dijadikan meter sama dengan 0,8 meter. Tentukan tekanan hidrostatis pada mulut ikan, berarti yang ditanya pH pada mulut ikan. Jika massa jenis air 1 gram per cm kubik, jadi Rho air sama dengan 1 gram per cm kubik sama dengan 1000 kg per meter kubik. Dengan gravitasi atau G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Jawab, rumus pH sama dengan Rho dikali G dikali H. Kita masukkan masing-masing angka ke dalam rumus, sama dengan 1000 kg per meter kubik dikali 10 meter per sekon kuadrat dikali 0,8 meter, sama dengan 8000 Newton per meter persegi. Prinsip tekanan hidrostatis ini penting untuk diperhatikan dalam merancang berbagai struktur bangunan dalam penampungan air, misalnya pembangunan bendungan untuk pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Para arsitek kapal selam juga memperhitungkan tekanan hidrostatis air laut sehingga kapal selam mampu menyelam ke dasar laut dengan kedalaman ratusan meter tanpa mengalami kebocoran atau kerusakan akibat tekanan hidrostatis. Dan perlu juga kamu ketahui bahwa manusia hanya mampu menyelam hingga kedalaman kurang lebih 20 meter. Kenapa demikian? Karena paru-paru manusia tidak dapat menahan tekanan yang besar, tekanan yang lebih dari 240.000 Pascal. Hukum Archimedes dikemukakan oleh Archimedes, berkebangsaan Yunani. Hukum Archimedes berbunyi, jika benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda itu akan mendapat gaya ke atas yang sama besar dengan berat zat cair yang didesak oleh benda tersebut. Hukum Archimedes dapat ditulis dengan rumus Fa sama dengan Rho C kali G dikali VCP, di mana Fa adalah gaya apung satuan Newton, Rho C massa jenis zat cair satuan kilogram per meter kubik, G percepatan gravitasi satuan meter per sekon kuadrat, dan VCP merupakan volume zat cair yang dipindahkan dengan satuan meter kubik.
Berat benda di dalam air seolah-olah berkurang karena adanya gaya apung ke atas. Dengan rumus FA sama dengan WBU dikurang WBA, atau WBA berat benda di air sama dengan WBU dikurang FA, di mana WBA berat benda di air satuan Newton dan WBU berat benda di udara satuan Newton. Hukum Archimedes dapat menjawab mengapa terjadi benda mengapung, melayang, dan tenggelam. Benda mengapung terjadi ketika 1. Gaya apung ke atas lebih besar dari berat benda. 2. Massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis zat cair. Benda melayang terjadi karena gaya apung sama dengan berat benda dan massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Dan peristiwa tenggelam, benda tenggelam terjadi karena gaya apung lebih kecil dari berat benda dan massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis zat cair. Pada kapal laut yang sebagian besar badan kapalnya terdiri dari besi dan baja yang memiliki massa jenis yang lebih besar daripada massa jenis air, maka badan kapal mempunyai rongga yang berisi udara yang memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada air, sehingga massa jenis rata-rata badan kapal lebih kecil daripada massa jenis air. Dengan massa jenis yang lebih kecil, maka akan diperoleh berat kapal lebih kecil daripada gaya apung, sehingga kapal laut dapat tetap terapung di permukaan air. Sedangkan pada kapal selam dapat terapung, melayang, dan tenggelam karena berat kapal selam dapat diperbesar dengan cara memasukkan air ke dalam badan kapal sehingga kapal tenggelam, dan dapat diperkecil dengan cara mengeluarkan air dari badan kapal sehingga kapal melayang. Dan ketika kapal akan terapung, air yang ada di penampungan akan dikeluarkan, sehingga berat kapal selam lebih kecil daripada gaya apung atau gaya ke atas. Contoh soal, perhatikan gambar berikut. Sebuah benda memiliki berat 50 Newton. Ketika ditimbang di dalam air, beratnya hanya 45 Newton. Maka gaya ke atas yang menekan benda sebesar titik-titik Newton. Penyelesaian. Diketahui sebuah benda memiliki berat 50 Newton. Berarti berat benda di udara WBU Sama dengan 50 Newton. Ketika ditimbang di dalam air, beratnya hanya 45 Newton. Jadi, WBA, berat benda di air adalah 45 Newton. Maka gaya ke atas yang menekan benda berarti yang ditanya adalah FA atau gaya apung. Jawab, rumus FA sama dengan WBU dikurang WBA. Kita masukkan angka sama dengan 50 Newton dikurang 45 Newton sama dengan 5 Newton. Kita masuk hukum Pascal. Hukum Pascal berbunyi, tekanan yang diberikan zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke setiap titik atau segala arah. Perhatikan gambar. Pada gambar terlihat adanya P1 dan P2. Ketika tekanan diberikan di P1 akan diteruskan di P2. Sesuai dengan hukum Pascal, P1 sama dengan P2. Ingat rumus tekanan, P sama dengan F per A. Berarti P1 menjadi F1 per A1, P2 menjadi F2 per A2. Jadi rumus untuk hukum Pascal adalah F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Perhatikan contoh soal. Sebuah alat pengangkat mobil memiliki luas penampang penghisap kecil A1 sebesar 20 cm kuadrat dan penghisap besar A2 sebesar 50 cm kuadrat. Gaya yang harus diberikan untuk mengangkat mobil 20.000 Newton adalah. Penyelesaian diketahui, baca soal kembali.
Luas penampang penghisap kecil A1 sebesar 20 cm². Berarti A1 20 cm², dan penghisap besar A2 sebesar 50 cm². Jadi A2 sama dengan 50 cm². Gaya yang harus diberikan untuk mengangkat mobil 20.000 Newton. Jadi pada F2 di sini adalah gaya berat mobil, W mobil, maka F2 sama dengan W mobil 20.000 Newton. Dan yang ditanya adalah F1. Rumus F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1 sama dengan F2 per A2 dikali A1. Kita masukkan angka. F1 sama dengan 20.000 Newton per 50 cm² kali 20 cm². Cm², habis dicoret sama dengan 400 Newton kali 20 sama dengan 8.000 Newton. Penerapan hukum Pascal dapat kamu lihat pada alat pengangkat mobil, pompa hidrolik yang ada di tempat pencucian mobil. Di soal terlihat bahwa dengan gaya yang hanya 8.000 Newton dapat mengangkat mobil yang beratnya 20.000 Newton. Selanjutnya kita bahas tekanan pada gas. Tekanan gas terjadi ke segala arah. Aplikasi tekanan gas dapat kamu perhatikan pada balon udara. Ketika bara api dari pembakar memanaskan udara dalam balon, berat balon menjadi lebih kecil dari gaya ke atas, sehingga balon akan bergerak ke atas. Ingat, udara panas lebih ringan daripada udara dingin. Jika ingin turun, maka pemanasan udara dalam balon dikurangi atau dihentikan, sehingga suhu udara dalam balon menurun. Gaya ke atas pada balon adalah sama dengan berat udara dingin yang dipindahkan oleh balon tersebut, sesuai dengan hukum Archimedes. Untuk tugas, coba kamu perhatikan peristiwa apa yang terjadi berkaitan dengan tekanan gas pada gambar 1 dan gambar 2. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.